Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neden Mutiara Ramadhani, NIM K712219. Saya mahasiswa PGSD Kebumen. Oke, saya kali ini akan menjelaskan mengenai materi aliran etika deontologi. Pasti teman-teman masih belum paham kan, apa itu aliran etika deontologi? Nah, untuk yang belum paham, tonton terus ya. Dan yang udah paham, jangan di-skip, oke? Tapi sebelum itu, apa sih tujuan pembelajaran aliran etika deontologi? Ada yang tahu? Oke, karena belum ada yang tahu, saya akan menjelaskan tujuan dari materi aliran etika deontologi. Simak videonya ya. Tujuan pembelajaran aliran etika deontologi. Yang pertama, mengarahkan perkembangan masyarakat menuju suasana yang harmonis, tertib, teratur, damai, dan sejahtera. Yang kedua, untuk mendapatkan konsep yang sama mengenai penilaian baik buruknya perilaku atau tindakan manusia dalam ruang dan waktu. Yang ketiga, mengajak orang bersikap kritis dan rasional dalam mengambil keputusan secara otonom. Nah, apa itu aliran etika deontologi? Untuk lebih jelasnya, apa itu aliran etika deontologi? Simak video berikut. Istilah etika deontologi berasal dari bahasa Yunani yaitu deon yang berarti kewajiban dan logos berarti ilmu atau teori. Jadi, etika deontologi adalah suatu tindakan dinilai baik atau buruk berdasarkan apakah tindakan itu sesuai atau tidak dengan kewajiban. Karena bagi etika deontologi yang menjadi dasar baik buruk perbuatan adalah kewajiban. Korupsi. Kewajiban moral untuk tidak melakukan korupsi misalnya merupakan tindakan tanpa syarat yang harus dilakukan oleh setiap orang, bukan karena hasil atau adanya tujuan-tujuan tertentu yang akan diraih, namun karena secara moral setiap orang sudah memahami bahwa korupsi adalah tindakan yang dinilai buruk oleh siapapun. Immanuel Kant adalah tokoh yang mengungkapkan teori etika deontologi. Immanuel Kant menolak akibat suatu tindakan sebagai dasar untuk menilai tindakan tersebut, karena akibat tadi tidak menjamin universalitas dan konsistensi kita dalam bertindak dan menilai suatu tindakan. Etika deontologi memiliki prinsip sebagai berikut. Yang pertama, supaya suatu tindakan mempunyai nilai moral, tindakan itu harus dilaksanakan berdasarkan kewajiban. Yang kedua, nilai moral suatu tindakan bukan tergantung dari tercapainya tujuan tindakan itu, melainkan pada kemauan baik yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan tersebut. Kalaupun tujuannya tidak tercapai, tindakan itu sudah dinilai baik. Yang ketiga, konsekuensi dari kedua hal tersebut, kewajiban untuk mematuhi hukum moral universal adalah hal yang niscaya bagi suatu tindakan moral. Immanuel Kant membedakan hukum moral universal antara perintah tak bersyarat dan perintah bersyarat. Perintah bersyarat adalah perintah yang dilaksanakan kalau orang menghendaki akibatnya. Perintah tak bersyarat adalah perintah yang dilaksanakan begitu saja tanpa syarat, karena manusia dalam dirinya secara kategori sudah dibekali pemahaman tentang suatu tindakan itu baik atau buruk dan keharusan untuk melakukan kebaikan. Kesimpulan,
Teori etika deontologi menyatakan bahwa tindakan yang bermoral tidak dinilai dari akibatnya, karena akibat maupun dampak yang ditimbulkan tidak bisa kita kontrol, melainkan niat atau kehendak baik dalam melakukan suatu kewajiban tersebut yang dianggap memiliki nilai moral. Sehingga secara substansial teori ini berpandangan bahwa perilaku bermoral itu harus melibatkan kesadaran dari pelaku, yakni menekankan perilaku manusia, di mana dalam setiap tindakan tersebut dilakukan secara sadar dan berasal dari kehendak setiap individu. Sekian penyampaian materi aliran etika deontologi dari saya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf dan semoga teman-teman paham ya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.